Dan yang kelima, kata Prof. Syafiq, apa ciri Islam berkemajuan itu? Rahmatan lil alamin. Dan itu sangat jelas nampak di 10 kepribadian Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Muhammadiyah 1 abad silam. 10 kepribadian. Ada yang hafal di sini? Yang hafal saya kasih hadiah. Ayo. Serius saya. 10 kepribadian Muhammadiyah. Dan itu wasatiyahnya luar biasa, sangat nampak. Ya. Apa yang pertama? Ya, coba perhatikan. Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa ciri wasatiyah di Muhammadiyah itu tergambar di yang pertama ini. Apa itu? Beramal dan berjuang. Itu nomor 1. Terus tidak disangsikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta jajarannya, wabil khusus yang membidangi apa sekarang istilahnya tabligh dan dakwah khusus ya, majelisnya itu. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah, ada 25 ya ranting di sepanjang ini. Sepanjang apa taman toh yang betul itu? Sepanjang. Hah? Sepanjang. Bang, nopo bang? Nopo? Sepanjang nopo taman yang betul? Oh sepanjang. Wabil khusus pimpinan ranting napa desa napa jenenge iki? Sambiroto. Kelurahan Sambiroto. Pak Lurah yang sama-sama kita hormati, matur nuwun sudah rawuh. Takmir masjid Baitul Mughaffar, rumahnya orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah nih. Masya Allah, bagus sekali namanya ya. Saya tadi agak bingung gitu, ini ngaji subuh apa ahad pagi apa pengajian umum apa tabligh akbar ya, ternyata baru lagi istilahnya. Ini adalah kajian perdana ya, fasta apa singkatannya itu? Hah? Yes, apapun namanya, intinya adalah menggelorakan kembali semangat untuk ngaji keliling. Muhammadiyah nih Pak adik prei ngaji selesai sudah, karena ruhnya itu di pengajian ini.
Ini tempat berkumpulnya para kader Muhammadiyah, tempat berkumpulnya aktivis Muhammadiyah, ya, tempat berkumpulnya jamaah Muhammadiyah itu ya di forum pengajian. Yang itu lintas golongan, lintas strata, siapapun ada di sana. Materi yang disampaikan Pak Bagus kepada saya cukup berat ya, kalau untuk ukuran ngaji. Makanya mestinya Pak Sultan yang menyampaikannya. Pak Sultan kemarin juga diundang di Muhammadiyah Boarding School di Porong ya, dulu SMP, SMA Muhammadiyah, SD Muhammadiyah Porong di Pasar Porong itu, sekarang pindah ke Lajuk ya, jalan menuju ke Kerembung itu. Sekarang di sana sudah berdiri Muhammadiyah Boarding School ya, jadi itu ada 3 sekolah yang diboyong gara-gara Lapindo dulu ya, SD, SMP, SMA-nya sekarang jadi 1 di sana. Pak Sultan kemarin ada pertemuan seluruh guru SD Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo. Nah ternyata Pak Sultan berhalangan hadir, gerah sakit. Ternyata betul. Sekarang di sini juga berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa beliau salah satu pasien dari rumah sakit di sepanjang ini dulu yang menyembuhkan beliau, mengantarkan beliau kembali sembuh dari COVID dulu ya. Masya Allah. Materinya berat Ibu Bapak, mewujudkan Islam wasatiyah dalam Islam, gerakan Islam berkemajuan Bapak. Ini kena wong wonten pinter-pinter, wonten mungkin diparingi tema koyo ngeten iki. Ini ngali potongannya wong kelihatan ini orang pinter-pinter. Apalagi yang hidungnya bangir di sebelah saya ini. Oh, pinternya setengah mati. Iya, nggih Pak. Kanca kula dolen iki. Ada 2 hal. Yang pertama, kita pilih yang besar dulu ya. Jadi materinya tentang apa itu ciri Islam berkemajuan. Ini kalau di pimpinan pusat pakarnya itu Prof. Safik ya. Beliau menyampaikan ada 5. Tadi sudah diborong semua oleh panjenenganipun Pak sinten? Pak Zainal ya. Pak. Sudah diborong semua tadi, yaitu Islam berkemajuan. 1, berlandaskan tauhid, tadi sudah disampaikan. Atiullaha wa atiur rasul ya, wa ulil amri minkum. Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Itu konsepnya di situ. Itu di An-Nisa 59. Perhatikan itu. Atiullaha wa atiur rasul. Khusus untuk Allah dan Rasul ada atiu di depannya. Tapi begitu ulil amri itu nggak ada kalimat atiu di sebelumnya. Ini menyiratkan apa? Sampun Pak, sampun repot-repot Pak. Nggih. Nggih. Ini menandakan betapa pentingnya ketaatan kita ini kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri, pemimpin sik engko dhisik taat sing ya apa kan begitu. Ini menjadi prinsip di Muhammadiyah sehingga kita ini berani mendeklar bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam kan begitu ya. Ciri dakwahnya itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, jangan lupa itu. Itu ciri dakwahnya. Berazaskan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada kalimat tajdid dan itu yang kemudian menjadi salah satu pilar Islam berkemajuan di sana, yaitu ijtihad dan tajdid. Apa tajdid itu? Isinya 2.
Satu, purifikasi, pemurnian akidah kita ini. Siapa caranya bersih, bebas dari kesyirikan begitu. Dan yang kedua, tajdid itu adalah modernisasi. Yang itu nanti sangat lekat hubungannya dengan wasatiyah itu. Ini bagian dari modernisasi. Dulu tidak ada orang berani pakai jas kecuali Ahmad Dahlan, sampai di kafir-kafir, ya enggak? Lucu dulu Ahmad Dahlan, sarungan tapi jas-jasan gawe dasi. Sekarang tidak ada yang niru gitu ya. Ahmad Dahlan seolah-olah menunjukkan bahwa sesungguhnya ya inilah Islam. Ketika dia mendeklar bahwa pendidikan di sekolah Muhammadiyah itu jangan hanya agama, butuh juga ilmu tentang ilmu ukur, cari guru sulit begitu, maka beliau kemudian mencari pendeta, karena tidak ada umat muslim saat itu yang ahli ilmu ukur, maka dia gunakan pendeta untuk menjadi guru di sekolah. Sampai sejauh itu 100 tahun yang lalu lebih. Bagaimana moderatnya seorang Ahmad Dahlan. Kalau itu salah, pasti gak sampai sekarang Muhammadiyah ini, ya kan? Sudah bubar, Masumi bubar, apalagi itu Sarekat Islam bubar, semuanya bubar berguguran, organisasi Islam. Tapi Muhammadiyah, sampaikan beliau tadi, sampai sekarang eksis. Ini artinya kita meyakini bahwa jalan yang ditempuh oleh Ahmad Dahlan itu tidak salah gitu. Ya. Apalagi semangat yang kedua, nanti akan saya sampaikan itu ya, ngomong ketemu ini ya, ngomong ketemu wis tak entekno kabeh ya. Gorong tentu aku diundang mana mrene ya. Saiki diundangnya soalnya kan jauh batal nganteni ya. Ngono kan. Ini sekolah sahabat saya Ustaz Anang datang ke orang ini. Sama-sama kepala SMP MTS Muhammadiyah Kabupaten. Yang kedua, apa setelah tauhidnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Siapa war rasul? Ya Sunnah. Itu Islam berkemajuan. Jangan cari literatur yang lain dulu sebelum kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rujuknya harus itu dulu. Yang lain menyesuaikan. Nah, penyesuaian-penyesuaian itu menjadi ciri yang ketiga dari Islam berkemajuan. Apa itu? Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Itu. Yang keempat, baru ini materi kita pagi ini yang diminta oleh Pak Bagus. Apa itu? Mengembangkan wasatiyah. Apa wasatiyah? Wasit. Wasit itu tukang nopo sih? Wasit Indonesia mbek wingi lho sinten? Uzbekistan ya. Menang tuh gini. Tengenku kalau menang Indonesia. Wasit, wasatiyah. Itu tengah-tengah. Ada beberapa prinsip. Ya. Ada prinsip keseimbangan di sana, ada prinsip keadilan, ada prinsip inklusivitas, inklusif tidak eksklusif, ada moderasi, moderat pikirannya orang-orang Muhammadiyah ini dikembangkan. Itu menjadi ciri dari Islam berkemajuan menurut Prof. Syafiq. Dan yang kelima, kata Prof. Syafiq, apa ciri Islam berkemajuan itu? Rahmatan lil alamin. Dan itu sangat jelas nampak di 10 kepribadian Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Muhammadiyah 1 abad silam. 10 kepribadian. Ada yang hafal di sini? Yang hafal saya kasih hadiah. Serius saya. 10 kepribadian Muhammadiyah. Dan itu wasatiyahnya luar biasa, sangat nampak. Ya. Apa yang pertama? Ya, coba perhatikan. Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa ciri wasatiyah di Muhammadiyah itu tergambar di yang pertama ini. Apa itu? Beramal dan berjuang. Itu nomor 1. Terus tidak disangsikan. Opo-opo gawe sengingi.
gak gawe bumi. Iya kan? Jelas dari situ filosofinya udah jelas itu. Matahari itu nggak pernah minta. Matahari itu istiqomah. Yang penting kali. Yang ini bah mendung, bah udan, bah wayai munjuk. Dan kemudian tanpa diminta memberikan sinarnya untuk banyak hal digunakan oleh bumi. Nggak pernah dia minta. Jadi jangan pernah mimpi kemudian apalagi menyalahkan. Lah salah gak jaluk, lah salah gak ngirim proposal. Salah itu. Mimpi kalau kemudian Muhammadiyah itu bikin proposal minta-minta, gak ada Pak. Di sini kan gak ada tuh kirim proposal minta bantuan ya. Nek nduk Sidoarjo kan aja ono, nduk sepanjang gak ono. Gak ada. Aisyah itu dibelani Pak. Aisyah itu, waduh, itu wanita, kelompok wanita teraktif, ya, terdisiplin, teristiqomah, terakas. Kalau datang di pengajian, betul ya Bu ya? Bu, oh, ayo dihitung saja, lanang yang wedoi aken di, ayo. Oh, ini juga konsep wasatiyah. Gender tidak ada. Ahmad Dahlan tidak hanya eksklusif untuk laki-laki, perempuan digerakkan. Ini konsep wasatiyah. Beramal dan berjuang. Mari tuku tanah, Bang. Seminggu wis gak muni milik SMP Muhammadiyah, milik Aunur Rafiq, milik kepala sekolah Muhammadiyah. Ndak ono. Saiki tuku seminggu unine wis milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Golek ono sertifikat untuk sepanjang iki. Sing unine milik Abdullah Smith, ono. Semuanya milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Mangkane sampeyan utang ten bank, sampai jaluk pinter mau dikei Pak. Ini Pak Fitian. Ini orangnya yang ngurusi bagian utang piutang. Bank itu kalau dengar kita bangun itu datang Pak ke sekolah. Pun butuh pinter Pak Rofi, kok cuma 10 sih? Monggo niki monggo kali dosa. Purun 3 dosa napa Pak? 3 dosa miliar. Kok percaya sampai? Nggih, kula pun kerjasama dengan PP Muhammadiyah. Nggih diperiksa kali beliau itu. Gampang nutik 20 miliar percaya bank-bank kepada Muhammadiyah karena apa? Semua asetnya ini milik pimpinan pusat Muhammadiyah sepanjang tok ini. Ini kalau di appraisal berapa nilainya asetnya sepanjang ini? 600 miliar. Kalau dinilai oleh bank asetnya rumah sakit, kemudian ada 9 sekolah tadi itu, ketemu berapa itu coba? 600 M. Masya Allah. Tidak satu pun aset 600 miliar itu atas nama pribadi-pribadi atau organisasi-organisasi persyarikatan selain PP Muhammadiyah. Nanti yo gak kaget Pak, 10 lantai wet ngene dadi wis. Ayo dadi. Saya kemarin ke Lampung selalu ditanya, sekolahnya Pak Rafiq itu yang kelihatan dari tol itu ya. Gak ono mana sing ketok tol liyane SMP Muhammadiyah 2 taman, ndak ada Pak. Rada izin kula jawab. Sanes Pak, lho sing pundi Pak Rafiq? Mriko lho ngene Kang Cilik, ngene Jasem ya. Darjo yo gak kalah lho, sepanjang 10 lantai. Ya. Darjo niku pinter. 13 Pak, kalah sampai Pak. Cuma 13 itu telunggon. Lantai 3, lantai 4, yang terakhir ini lantai 6 ya. Baru kemarin selesai. Lu ngono iku situk pun tidak ada yang menjadi milik pribadi. Semuanya diberikan. Ya.
Ini wasatiyah yang luar biasa. Rumah sakit ini tidak akan orang agamanya apa, Kristen, oh jangan ke rumah sakit sini, tidak ada siapapun. BPJS diutangi kalau rumah sakit Sepanjang, ya di mana-mana itu BPJS nunggak itu di rumah sakit Muhammadiyah itu. Masya Allah. Jadi bukan sekedar meyakini amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ada yusran, ada usra. Yusran itu kemudahan, usran itu kesulitan. Siapa yang mendapat kemudahan? Maman a'ta, dia yang memberi. Khusus memberi ini saking pentingnya sampai diatur dengan sangat cermat di dalam Al-Quran. Wa atal mala ala hubbi. Kalau kamu memberi, sing mbok kekno iku barang sing mbok senengi gitu. Betul? Nah, ana kaleng infak iki mau. Jadi ini Pak Tamir mau kaleng infak nek subuh ya. Coba nek dibuka kaleng infak itu kira-kira sing akeh kelir apa nduk jero kono. Wa atal mala ala hubbi. Sing mbok cemplung kono kaleng infak itu harus yang kamu selengi gitu kan. Abang, ini sore abang apa? Nah, ini sore biru. Ya, ini sore hijau. Ungu, ini sore ungu. Coklat, ini sore coklat. Abu-abu. Ono mana nih sore gambare wong bawa pedang brengosen. Iku nek kaleng masjid Baitul Mughaffar dibuka ono beres keliling abang kabeh njero. Nggih, Bu. Oh, bener. Gak ono nduk sepanjang ceritane iku. Nduk dompet kaleng infak ditarik seret abang. Dilebokno dompet apa dilebokno kaleng sore iki? Abang iki. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Di At-Taghabun 15 itu. Yang kamu infakkan itu yang terbaik. Coba bayangkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Gak usah delok tanggal nom, gak usah delok tanggal tuwek. Gak usah delok rezekimu akeh, gak usah delok rezekimu di istiqomah. Nah, kalau ini yang dipraktekkan, beramal dulu, kemudian gowo truk bangun Siti Khadijah. Lah itu berjuang. Berjuang tok gak beramal, ruwet Pak. Wis aku tenaga ae. Beramal dan berjuang, nggak pernah henti kita ini, terus bergerak karena memang gerakan Islam bukan organisasi Islam. Dibuka di ADART definisi Muhammadiyah itu gerakan Islam, karena gerakan maka dia terus bergerak. Wis ono Ahad pagi, wis ono mari subuh, ono mari isya, jek ngadakno maneh safari ranting. Mending tak ceritakan tentang PCM Sidoarjo. Ayo coba lembek sepanjang. Serius ini Pak. Yang begini-begini ini harus. Kalau ini berhenti Pak, berarti tidak ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, karena gerakan itu tanda-tanda kehidupan. Siap-siap kita menyongsong kematian organisasi ini. Jadi kalau boleh saya tambahkan, disampaikan dulu, kenapa Muhammadiyah ini selalu eksis? Ya karena dia selalu bergerak, tidak pernah diam. Ono ayah kali ibu-ibu Aisyah itu, Masya Allah itu ya kelambi gak tahu sampean gawe apa enggak, aku takon ndok ya gak tahu wis gak sedeng tapi di api kayak apa sih wis talah ibu arek-arek iki salon ini gak tau muni ya, gak tau disetel ya. Wis ngunduri tuwa ya ati mati aja gelek-gelek ngrungokno lagu ya, kecuali Marsang Surya ya. Gak tau digawe iki yo ya wis celana, sepatu, segala macam. Ini wong wedok nih. Gawe apa sih? Wis talah, gak dikandani. Lho ujug-ujugnya apa? Didol, Pak. Nggih ta, Bu? Klambine bojo lho didol, speaker
speaker sound system gak tahu dicoba didol dikelompokno duwike ditukokno kodo rokoh kemudian dibagikan pada saat Idul Fitri kepada yang berhak menerima. Duduk klambi bekas sing dikekno Pak didol ditukokno duit ditukokno barang anyar wa amfiku khairal li anfusikum wa atal mala ala hubbi. Itu yang menyebabkan kemudian kita ini bangun sekolah yo gampang, bangun masjid yo gampang, golek murid yo gampang. Untuk tuh Bapak Muhammadiyah Pak. SD tutup, SMP nih. SMP masih 6. Gampang Pak. Sekolah kula niki nggih ado nek kaya sekolah Bang Smith. Iya. Kula mek lantai 3, nek udan nggih banjir. Lho ngono iku didol sak murid iki lho 20 juta dituku kali dia. Dibayar, Pak. Kenapa? Dia bukan melihat rofiknya, bukan melihat kurikulumnya, bukan melihat apanya. Apa yang dilihat oleh wali murid itu? Logo Muhammadiyah itu loh, Pak. Sebab itu kalau diganti logonya, oh kudu tentu payu, Pak. Bener apa betul? Siapa sampai nilan itu diganti SMP Abdullah Smith, payu. Ya apa jangan? Logo ini mahal, Pak. Itu yang membuat wong ini 100 tahun usianya. Sudah terbukti dan teruji. Satu, sifat beramal dan berjuang itu harus tetap kita pertahankan. Itu sifat wasatiyah, karena dia memberi, tidak melihat siapapun. Penting. Ya. Yang kedua, ya, memperbanyak kawan. Memperbanyak kawan. Ini wasatiyah. Terus gak peduli sopo ae. Ahmad Dahlan mencontohkan masih ada Kristen Katolik, tapi yang dia butuhkan adalah kompetensi ilmu ukurnya dipakai di sekolah Muhammadiyah. Itu Ahmad Dahlan. Ya. Kiai lunga kaji mulai padha nggawa kitab, Ahmad Dahlan mulai nggawa biola, Pak. Coba. Lho ini Ahmad Dahlan. Nek salah, wis buyar ket biyen Muhammadiyah iki. Wis dipakai apa biola itu? Dipakai dakwah. Biola itu salah satu alat musik yang paling sulit karena tidak ada get-getannya kayak gitar gitu kan. Kalau gitar kan jelas itu. Oh, donya C itu di sini, donya D di sini, donya E itu di sini. Ada get-getannya. Bisa digerayai. Nek biola tidak ada. Itu hanya menggunakan hati. Ketika dimainkan dia harus tepat partiturnya. Kalau dia nada dasar C, itu re-nya ada di sini, di senar kedua di posisi ini. Itu harus menggunakan dan harus tepat. Kalau itu tepat maka akan menghasilkan keindahan. Agama Islam juga begitu. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti indah, pasti genah. Maka tauhid ini memang menjadi segala-galanya. Pak Rohim itu ayah, Allah yarham, di rumah porong itu Pak, kalender itu dibalik oleh dia, itu ditulisi. Ya, atas itu akidah, kemudian diberi panah ke bawah, ibadah, diberi panah lagi kemudian ke bawah, akhlak, diberi panah lagi ke bawah, muamalah duniawiyah. Dipasang di situ. Tak takoni, damel napa niku ya? Ya iku agama Islam niku. Wong iku nek akidahnya bener, bebas dari kesyirikan, murni akidahnya, bebas dari TBC, ya pasti ibadahnya nanti akan bener. Akhlak itu buah ibadah. Akhlak itu buahnya ibadah. Buahnya puasa, sabar. Buahnya haji, sabar. Buahnya sholat, tanha anil faksa wal munkar. Semuanya berbuah. Tidak akan bisa membuahkan akhlak kalau ibadahnya gak benar. Sholat gak tepat waktu, jarang jamaah, jarang tahajud, dipilih sing wajib-wajib tok. Gak bisa melahirkan akhlakul karimah. Akhlak itu tatarannya pribadi. Kalau secara pribadi akhlaknya baik, pasti muamalah duniawiyahnya, hablum minan nasnya akan baik. Itu konsep tadi.
Memperbanyak kawan itu artinya memperbanyak hubungan, bergaul dengan siapapun. Kalau konsep wasatiyah itu namanya inklusif. Lawan dari inklusif itu apa? Eksklusif. Saya tak takoni, sarungan itu cirine tiang NU napa tiang Muhammadiyah? Saya sampean jawab. Loh, saya berarti nek gak sarungan duduk wong NU. Itu namanya eksklusif, Pak. Makanya kula mriki mau ndamel sarung. Jarine sapa pengurusan donya. Oh nek biru iku Muhammadiyah, jare sapa? Wong kelire Muhammadiyah itu do ADART ijo. Oh ijo iku wae NU, enggak ada. Sekarang ini di mana-mana muncul masjid NU, masjid Muhammadiyah. Enggak begitu konsep dakwah. Masjid itu juga sopo ojo ditutup sampai sopo ojo ditutup. Hilang, Mbak. Ini milik rumah muslim, rumah orang-orang Islam, silakan. Joko Karyan tidak pernah tutup. Itu konsepnya wasatiyah, siapapun. Ya. Inklusif, memperbanyak kawan. Ya. Dan karena memperbanyak kawan inilah kemudian Muhammadiyah ini menjadi sukses dakwahnya. Dia tidak pilih-pilih. Itu wasatiyah. Yang ketiga, coba perhatikan ini, lapang dada. Dadanya lapang, gak purian, gak gondokan. Wong atase gak kepilih dadi BCM main gondok wis gak tau teko. Ono ngono iku. Wis Sidoarjo taman gak ono. Wong atase gak kepilih anggota majelis saya. Aku sakjane pengen majelis iku kok didakek nduk kene. Ingat, beramal dan berjuang dimanapun nggak masalah. Podo-podo gak dibayari, harusnya dibayar ke BCM. Malah ngerokno duit, iya toh. Biyen niku bangun ke urunan kan begitu toh. Darul Arkom saiki ae gedung wis ana. Dulu itu kalau Baitul Arkom, Darul Arkom urunan Pak. Serius sih, memberi lagi. Lapang dada. Menerima perbedaan pendapat. Wal kadhiminal ghaidh, menahan, mengatur emosi. Ini kepribadian Muhammadiyah, lapang dada. Ya kan? Gak gampang tersulut, gak gampang terpancing dengan isu-isu yang macam-macam. Yang keempat, Masya Allah, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ini sangat jelas wasatiyahnya, sangat jelas. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Wong Muhammadiyah iku yo organisasi, yo ngaji, betul? Ngaji tok duduk Muhammadiyah. Organisasi tok gak tahu ngaji duduk Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bersifat keagamaan dan bersifat kemasyarakatan. Saking nemeni bersifat kemasyarakatan sampai ngurusi sekolahan luwih penting timbang teko nang pengajian. Saking nemeni Muhammadiyah. Ya, dijak ngaji angel. Nek ngurusi sekolahan, ngurusi amal usaha, akas. Enggak begitu konsepnya. Harus di tengah-tengah. Yo ngaji, yo organisasi. Menjadi prinsip. Yang kelima, taat hukum. Coba. Ini 100 tahun yang lalu. Ini kalimatnya bunyinya begitu. Taat hukum. Jangan ngomong soal disiplin untuk Muhammadiyah. Pimpinannya wong songo, wong loro dadi rapat Pak Muhammadiyah. Serius. Ya.
yo nyetak undangan dhewe, yo diterterno dhewe, yo golek konsumsi dhewe nek ono, ya kan? Yo dipimpin dhewe rapat. Tidak tertib. Pimpinannya itu punya ciri, datangnya duluan, pulangnya belakangan. Ono sing teko keri mulai dhisiki. Loh, kepribadian ini 1 abad yang lalu sudah dirumuskan oleh Ahmad Dahlan. Taat hukum, nggak tebang pilih. Jangan main-main di Muhammadiyah, ya. Jangankan 1 juta, 5.000 sampai korupsi di Muhammadiyah, ketangkep sampai. Jangan main-main. Karena sangat detail kita, sangat rinci prosedurnya. Buktinya apa? Lihat amal usahanya. Lampung yang kemarin saya ke sana, itu kan kampung transmigran, Pak. Itu Masya Allah Bang Smith, sekolahnya itu siswanya tuh 1.500, 2.500 setahun tuh bangun 3 sekolah. Semangat wakafnya itu 4 hektar, 10 hektar diwakafkan ke Muhammadiyah. Itu kampung transmigrasi. Wali kotanya Muhammadiyah, wakil wali kotanya Muhammadiyah, seorang dokter. Dan hebatnya mereka tidak lewat partai apapun, jalur independen. Coba bayangkan, Lampung. Sing dikonco Muhammadiyah, maka lihat luar biasa. 9 tahun siswanya itu sudah 2.500, 1.500. Kemarin menjadi tuan rumah Diksus Palang, Region 1 Sumatera. Nah, coba semangatnya ini. Semangat beramal dan berjuang tadi itu. PP Muhammadiyah sudah mulai prihatin, Bang Smith, mohon hati-hati. Kita ini jangan terlena di Muhammadiyah ini, karena kebesarannya, karena kesuksesannya. Dari 5.600 sekolah Muhammadiyah di Indonesia ini, ternyata yang 2.200 itu masuk kategori nek rumah sakit ngoten, ICU, ICU. Ya, ICU ngoten. Ono nak telung macam amal usaha Muhammadiyah itu. Ono sing sekarat, ya kan? Masuk ICU itu laya mutu wala ya, gak bermutu, ngentek-ngentek biaya. Ada amal usaha. Ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan, ada yang sehat. 2.200 itu masuk kategori rawat di ICU, sudah mendekati sakaratul maut. Bayangkan, se-Indonesia. Maka kemarin PP Muhammadiyah kemudian berinisiatif mencari narasumber yang bisa membangkitkan itu semuanya. Apa target utamanya? Memperbanyak siswa baru yang daftar ke sekolah Muhammadiyah. Sebab rata-rata sekolah-sekolah yang sakit itu lebih banyak gurunya daripada muridnya. Coba, saya tidak tahu kalau rumah sakit, kalau sekolah yang terjadi sekarang gitu. Ini yang dikhawatirkan. Kita berada di zona nyaman, merasa sudah besar. Ternyata yang sehat itu di Jawa Timur ini, sekolah itu tidak lebih dari 15%. Sedikit sekali. Salah satunya yang sehat sepanjang. Maka dicarilah anggota Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah itu kan 60 orang, Pak. Profesor doktor. Tetapi kan kemudian berapa yang pernah jadi kepala sekolah? Maka dicarilah oleh PP itu kepala-kepala sekolah, pensiunan sekolah Muhammadiyah yang sudah terbukti berhasil, dikumpulkan di sana. Di training oleh PP Muhammadiyah dan diterjunkan. Terus ini nanti kemarin itu Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, setelah ini Medan, Aceh, sampai ke Papua nanti. Coba, ini kondisi persyarikatan kita. Nah, yang keenam, apa wasatiyah di Muhammadiyah yang dirumuskan dalam kepribadian Muhammadiyah itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini sering dikritik, Muhammadiyah itu nahi mungkari kurang. Hati-hati, kita ini bernahi mungkar bukan hanya dengan
mulut, bukan hanya dengan tangan, bukan hanya dengan hati, tapi kita ini bernahi mungkar dengan mendirikan banyak amal usaha. Bayangkan, dibantu oleh Muhammadiyah saja kondisi akhlak bangsa ini seperti ini. Bayangkan andaikan tidak ada persyarikatan Muhammadiyah di negeri ini, ya apa tadi di Indonesia. Jangan lupa, Bung Karno itu kader Muhammadiyah, Soeharto itu mengklaim dirinya kader Muhammadiyah. Bukan hanya mengklaim, Bung Karno itu ketua Majelis Dikdasmen, Pak, punya nomor baku, tercatat resmi di PP Muhammadiyah. Siapa perumus sila pertama Pancasila itu, yang awalnya berketuhanan sesuai dengan syariat Islam? Dialah Ki Bagus Hadikusumo. Karena pernyataannya yang sangat tauhid itu, kemudian Ambon mundur, Papua mundur. Sikap wasatiyah pimpinan pusat Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo itu kemudian merelakan sila pertama itu diubah, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Bagi dia tidak masalah, karena agama-agama itu pada mengklaim bahwa ketuhanan yang maha esa, mau bisa diterima. Sifat lapang dada dari persyarikatan Muhammad, kader-kader persyarikatan Muhammadiyah itu luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, aktif. Ini buktinya, ya, ini buktinya. Ya memang, siapa kata Rasulullah yang ngaji, saling belajar Al-Quran, ya kan? Setelah sholat jamaah di masjid tidak pulang ngaji, apalagi menunggu jamaah berikutnya, dia akan mendapatkan 4 hal kata Rasulullah. Apa? Nazalat alaihimus sakinah, dia akan mendapatkan ketenangan. Tiang ngaji niku tenang, Pak. Napa cirine tiang tenang? Loro. Nomor 1 tiang tenang niku senden. Tahu menang ya, Bang Fitjan. Tahu menang ya? Senden. Nomor 2 cirine wong tenang niku sembojo. Nomor 3 apa nek diterusno? Lalu dijak ketenangan. Ngaji itu nazalat alaihimus sakinah, ini penting. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua rahmat Allah akan turun di sini. Dan jangan lupa, karena rahmat inilah pintu surga terbuka, bukan karena amal kita. Harus kita yakini itu. Makanya di mana-mana selalu yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu benar, Pak. Karena Nabi bilang, menyampaikan, amal terbaikmu itu sebanyak apapun tidak menjamin kamu masuk surga, tidak menjamin kamu terhalang dari siksa api neraka. Bagaimana dengan engkau Rasulullah? Wala ana, kata Nabi, termasuk amalku. Loh, lalu kita ini masuk surga karena apa? Illa rahmatin minallah, kata Rasul. Tegas kan? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu sekarang sedang didapatkan oleh 25 ketua ranting yang datang di tempat ini, PCM dan koordinator majelis tabligh yang datang di tempat ini, ibu-ibu Aisyah yang beber kloso di sana. Wa khaffathumul malaikat, kita didampingi oleh para malaikat, dicatat masing-masing sapa sing sambutan mau. Ya saya saksinya Gusti Allah. Bang Smith waktu itu datangnya agak belakangan. Tapi dia niatnya tulus, ya Allah. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang berangkat dari rumah untuk datang di majelis ilmu, maka Allah mengganjarnya identik dengan dia jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Oh no, yo, iya, saya saksinya. Pakai apa? Baju takwa warna krem. Sampai tambahan nom, semua iya. Kayak udah tuwek sampean segini. Aktif
Ini yang dicari. Apa aktif itu? Sifat orang Muhammadiyah itu nek tandang gawe, nek nyambut gawe, nek beramal. Ciri nek wong aktif itu apa? Kenapa sukses? Dia ndak tanya SK. Lapo sampean kok gak teko? Aku gak ono SK, pakainya tablet. Bala-bali SK. Njupuk kotoran sampai urusane wakak. Sarpras yang duwe SK kan deh. Lapo gak teko? Aku gak ono SK nih. Aku duduk pengurus. Gak begitu. Aktif datang. Gak menanyakan. Itu cirinya orang Muhammadiyah. Gak mempersoalkan. Ya. Wong SK itu selembar kertas saja. Ini yang bicara ini 2 periode sekretaris di BCM Sidoarjo. Apa artinya SK? Ya kan? Gak ono gitu. Diberi direktur MBS Porong 3 tahun setengah. Ya sudah dijalani. Jari ini Bang Smith, akeh gaji Mufik, gaji apa Bang? Walaupun di SK bunyinya kepadanya diberikan, wah, saiki dinten-teni ya gak apa-apa. Itulah Muhammadiyah, Pak. Iya kan? Nggak ada yang punya niat mencari maisha di persyarikatan ini. Semuanya beramal dan berjuang dan dia aktif. Ini namanya aktif. Meneng-meneng sinau nang PP Muhammadiyah. Ya apa caranya menghidupkan ranting? Oh, safari, Pak. Di Sidoarjo di PDM itu ada safari subuh, datang ke masjid-masjid. Ya. Tapi PDM, BCM yang izin perlu disampaikan, tiru sepanjang ini, ya, taman sepanjang ini tiru. Ini temannya orang-orang ikhlas dan aktif berorganisasi, aktif ngaji. Dan yang ke-8, kerja sama. Memperbanyak kawan ditambah dengan kerja sama. Coba nanti dibuka. Ini bagian dari ideologi Muhammadiyah, Pak. Ideologi Muhammadiyah ada 7. Salah satunya adalah kepribadian Muhammadiyah. Nah, saya usul di iftitah. Ini diberi iftitah, Pak. Iftitahnya isinya adalah tentang ideologi Muhammadiyah. Gantian, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sampaikan. Karena ini bagian dari organisasi kan. Iftitah 7 menit aja, 10 menit cukup. Besoknya diisi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Besoknya iftitahnya diisi dengan pedoman Islami warga Muhammadiyah. Besoknya faham agama Islam menurut Muhammadiyah. Besoknya diisi lagi kepribadian Muhammadiyah. Sehingga ideologi kita ini ya, masuk, Pak, kepada yang muda-muda. Yang hadir ini rata-rata tak delok-delok kok wis rodok putih kabeh. Ini yang ngurusi ini loh. 600 miliar loh, Pak, asetnya Muhammadiyah di taman sepanjang ini. Kalau saya berangkat, Bang Smith berangkat, sing wis foto-foto iki budal. Moga-moga Mas Fitjan itu gak putih-putih rambutnya ya. Insya Allah. Ya harus dipikir ini, Pak. Karena ini krisis. Ganti kepala sekolah saja angel setengah mati ya, Bang. Ganti kepala, apa mana ganti PCM, angel setengah mati. Ya. Kita penting membangun kerjasama ini sesama pengurus untuk melakukan kaderisasi, ya, kerjasama dengan lembaga. Dan yang ke-9, Masya Allah, coba sama dulu ini itu 1 abad yang lalu sudah dideklar oleh Muhammadiyah. Apa itu? Membantu pemerintah. Masya Allah. Golek ono organisasi di Indonesia yang menyatakan, mendeklarasikan organisasi ini didirikan untuk membantu pemerintah. Nek gak ono rumah sakit Muhammadiyah, ya kualan lah rumah sakit Sidoarjo. Jenenge dudu RSUD saat ini, Pak. Jenenge nopo? Rumah sakit opo? No, jelas jenenge. Iya kan? Serius ini, membantu pemerintah, sekolah, rumah sakit. Ya. Muhammadiyah tidak melihat apakah negara nanti isinya orang Kristen, isinya orang Buddha, isinya orang Hindu. Siapapun, Muhammadiyah juga tidak mempersoalkan dengan serius wis sapa sing dadi bak 01, bak 02, bak 03. Keinginan ada, idealisme ada, tapi yang ada mana? Ada yang demo orang Muhammadiyah? Nggak ada. Semua didukung, rumah sakit tetap dibangun, sekolah tetap dibangun, siapapun presidennya, betul? Itu namanya sesuai, Pak, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Makanya ya eksis gitu.
membantu pemerintah. Loh coba, dibilang kita ini ekstrim kanan, dibilang kita ini apalagi itu istilahnya, garis keras, garis lembek, garis opos, radikal, radio, macam-macam. Kita tetap wasatiyah, gak ngiwo, gak nengen. Itu loh Pak, wasatiyah ini loh. Kita punya jalan sendiri. Banci Muhammadiyah itu orang gak militan. Apa tujuannya? Tidak ingin membentuk negara Islam. Apa? Orang militan Muhammadiyah, gak koyo aku. Kita ini kembali kepada ADART Pak. Jelas nih, bertujuan untuk dua, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam, bukan negara Islam. Tujuannya sendiri-sendiri Bang, jangan dicampur-campur. Kalau tujuan ini salah, wes tutup kebiyen Muhammadiyah. Kenapa betul? Ya, masyarakat Islam, bukan negara Islam. Karena kita yakin kalau masyarakat Islam ini terbentuk yang sebenar-benarnya, otomatis akan terbentuk negara Islam yang sebenar-benarnya. Ini sikap wasatiyah Muhammadiyah. Dan yang nomor 10, apalah sampai nomor 1 sampai 10 aku. Aduh apa? Sampai napal no ini penting. Mari ini kalau jak ngapal no sampean, nggih. Damel oleh-oleh. Ya. Apa yang nomor 10? Adil dan korektif. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu siapapun dia, apapun titelnya, sehebat apapun dia, harus mau dikoreksi. Kepala sekolah ini nanti September Bang, habis saya. Sekarang sudah mulai diaudit sudah. Nah, biasa di Muhammadiyah. Nek ono kepala sekolah, kepala amal usaha gak gelem diaudit, perlu dipertanyakan itu. Dikoreksi. Mengatasi ketua PCM yang kok dikritik muring-muring, umpamanya ketua ranting, presiden dikritik menengahi. Biasa Pak itu Pak, di dalam organisasi Muhammadiyah. Adil dan korektif. 10 sikap sifat kepribadian Muhammadiyah itu bukti bahwa Muhammadiyah ini adalah Islam wasatiyah, bukan Islam fundamentalis, bukan Islam eksklusif, tetapi Islam yang inklusif, menerima semua golongan, bekerja sama dengan semua golongan, bersikap di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, mau masukan, mau dikritik, ya, mau mengkritik, berani mengkritik. Lihat pimpinan kita itu, siapa? Syafi'i Ma'arif, ya. Bagaimana konsepnya tentang kebangsaan ini? Kalau soal NKRI jangan ditanya lah Muhammadiyah. Para pendahulu negeri ini, founding father negeri ini, perumus undang-undang dasar, perumus Pancasila, itu kader-kader Muhammadiyah. Ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini kita semuanya semakin bergairah, semakin semangat untuk datang di pengajian-pengajian Muhammadiyah, menghidupkan amal usaha Muhammadiyah, dan yang paling penting berakhlakul karimah. Nah, di terakhir ini mari kita sama-sama mengingat ya 2 hal. 1, panjenengan yang ditanya apa itu Muhammadiyah harus bisa menjelaskan, jangan ngawur. Napa sih Muhammadiyah niku lho, pokoknya subuh mboten kunut. Wah, salah lagi Pak, elek lagi kita ini. Apa sih Muhammadiyah itu? Nek diundang tahlil mboten purun tekon niku lho. Lah, elek lagi kita ini. Apa sih Muhammadiyah? Mati gak diselameti, digelundungno koyo kucing. Wah, elek lagi. Menjawab Muhammadiyah jangan sepotong-potong. Ayo tirukan saya sama-sama. Ya. Tangannya di atas. Ayo semuanya. Biar enggak ngantuk ya. Tirukan saya. Gerakan Islam. Gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf. Nahi mungkar dan tajdid. Berasaskan Islam. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saged sampeyan baleni. Kepribadian Muhammadiyah, itu kan, kepribadian Muhammadiyah. Satu, beramal, ayo sampean melok, beramal dan berjuang. Dua, memperbanyak kawan, gak memperbanyak musuh. Tiga, lapang dada, gak godoan, gak purian, gak protesan, gak ngamuan, gak mutungan, lapang dada. Empat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yo organisasi, yo ngaji. Ojo organisasi tok, tapi gak tahu teko ngaji. Lima, taat hukum, disiplin, tertib, datang awal, pulang belakangan. Enam, amar ma'ruf, nahi mungkar, gelem dituturi, gelem ngandani. Tangannya diletakkan di pundaknya teman di bawah, tangan sampean di pundaknya, ya. Saudaraku, tirukan. Saudaraku, kita ini warga Muhammadiyah yang ikhlas ya, beramal dan berjuang. Nomor 7, aktif, gak ngenteni dikongkon. 8, kerja sama, gak melaku dewe-dewe, kompak, bersama-sama mewujudkan tujuan persyarikatan. Nomor 8, membantu pemerintah Muhammadiyah babah diarani macem-macem, dituduh macem-macem, tetapi tidak macem-macem. Apa tadi? Membantu pemerintah. 10, adil dan korektif. Dadi pimpinan di Muhammadiyah yang sabar, gak tahu ketok apike, dikritik terus, gak popo. Sing penting lillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.